Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Rana Fatina Ananda. Saya adalah seorang dosen di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Saat ini jabatan akademik saya adalah asisten ahli dan insya Allah menuju lektor dalam waktu dekat. Saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah akuntansi manajemen pada semester ganjil dan auditing 2 di semester genap. Pada semester genap tahun ajaran 2022 sampai 2023 ini, saya mengampu mata kuliah auditing 2. Adapun maksud dan tujuan dari video ini adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan PDD UKT-PT. Pada bidang pengajaran, saya mencoba untuk membawakan mata kuliah auditing 2 dengan bobot 3 SKS untuk perkuliahan di semester 6. Dalam video ini, yang pertama akan saya tampilkan adalah deskripsi mata kuliah auditing 2. Kemudian, yang kedua, menjelaskan CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Selanjutnya, yang ketiga, saya menjelaskan materi pembelajaran. Yang keempat, saya menjelaskan sistem pembelajaran, dan yang kelima, menjelaskan media pembelajaran, serta yang keenam, menjelaskan sistem penilaian. Kita mulai dengan mendeskripsikan auditing 2. Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah auditing 1 yang secara garis besar memberikan wawasan pengetahuan tentang perencanaan program audit terhadap berbagai siklus pemrosesan transaksi. Pembahasan ini meliputi tentang metodologi auditing, pengajuan pengendalian untuk berbagai audit terhadap siklus transaksi seperti siklus pendapatan dan pengeluaran, serta pengujian substantif terhadap berbagai saldo akun dalam laporan keuangan, internal audit, dan pada tahap akhir dibahas mengenai penyelesaian audit sampai dengan penyusunan laporan audit. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah auditing 2 yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tugas pokok dan fungsi dari profesi auditor serta program-program audit. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa siklus laporan posisi keuangan dan laba rugi pada setiap perusahaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemeriksaan akuntansi klien. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisa laporan kinerja manajemen terkait tingkat kesehatan perusahaan melalui analisa auditing. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan susunan dan fungsi organisasi struktur perusahaan. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menguraikan sistem pengendalian internal di dalam perusahaan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengoperasikan teknologi yaitu software dan aplikasi terkait pekerjaan sebagai auditor. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu menyimpulkan dan memaparkan pendapat atau opini yang diberikan auditor pada setiap kasus perusahaan. Kemudian, mengenai mekanisme dan materi pembelajaran selama satu semester terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana proses belajar dilaksanakan secara tatap muka. Pada pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester atau UTS, dan di pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester atau UAS. Pada pertemuan pertama, materi pembelajaran diawali dengan pendahuluan, yaitu berupa pengenalan mata kuliah auditing 2, termasuk RPS, silabus, kontrak kuliah, dan yang lainnya. Pada pertemuan kedua, materi pembelajaran tentang mendeskripsikan metodologi auditing. Selanjutnya, pertemuan ketiga, materi pembelajaran tentang menganalisis audit terhadap siklus pendapatan dari sisi pengujian pengendalian. Kemudian pada pertemuan keempat, materi pembelajaran tentang menganalisis audit terhadap siklus pendapatan dari sisi pengujian substantif terhadap piutang usaha. Pada pertemuan kelima, materi pembelajaran yaitu menganalisis audit terhadap siklus pengeluaran dari sisi pengujian substantif terhadap utang usaha. Pada pertemuan ke-6, menganalisis audit terhadap siklus pengeluaran dari sisi pengujian substantif terhadap aktiva tetap. Selanjutnya, pada pertemuan ke-7, materi pembelajaran tentang menganalisis pengujian substantif terhadap investasi. Pada pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester. Lalu pada pertemuan ke-9, materi pembelajaran tentang menganalisis pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Pada pertemuan ke-10, menganalisis pengujian substantif terhadap saldo kas.
Pada pertemuan ke-11, materi pembelajaran mengenai pemahaman management letter dan surat pernyataan langganan. Kemudian pada pertemuan ke-12 dan 13, materi pembelajaran memahami manajemen audit dan internal audit. Selanjutnya pada pertemuan ke-14 dan 15 menjelaskan penyelesaian audit dan penyusunan laporan audit. Terakhir pada pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester atau UAS. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan selama perkuliahan adalah DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment, di mana untuk metode delivery saya menggunakan ceramah selama pembelajaran atau biasa disebut dengan Teacher Centered Learning, kemudian Small Group Discussion, Case Method, dan Corporate Learning kepada mahasiswa. Adapun untuk pembelajaran ini, saya mereferensikan kepada mahasiswa berupa textbook dengan judul buku Auditing Buku 2 karangan Mulyadi, Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik dari Sukrisno Agus, dan Standar Profesional Akuntan Publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, serta beberapa buku teks lainnya. Selain itu, saya juga mereferensikan kepada para mahasiswa untuk aktif mendownload e-book dan artikel lainnya terkait kasus atau hal lain yang berkaitan dengan auditing 2 sebagai sumber bahan bacaan lainnya. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan yaitu e-learning UMA dan blog dosen. Media tersebut sebagai wadah untuk mengupload RPS, kontrak perkuliahan, serta sebagai media diskusi, pengumpulan tugas-tugas dari mahasiswa. Kemudian untuk absensi perkuliahan, saya menggunakan aplikasi Amani. Selain media pembelajaran di atas, saya juga menggunakan Zoom, Google Classroom sebagai media alternatif lainnya untuk membuat tugas-tugas kepada mahasiswa. Untuk metode interaction, saya melakukan interaksi dua arah, yaitu mahasiswa bisa berinteraksi dalam proses pembelajaran melalui diskusi tanya-jawab kepada saya, dan jika mahasiswa tidak ada pertanyaan, saya akan mencoba bertanya kepada mahasiswa. Interaksi yang saya lakukan tidak hanya di dalam kelas, melainkan juga di luar kelas. Dan saya memperbolehkan mahasiswa untuk berinteraksi dengan saya di luar materi perkuliahan dan di luar jam perkuliahan dengan memanfaatkan grup WhatsApp yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian untuk metode assessment, dalam melakukan penilaian dan evaluasi terkait hasil tugas mahasiswa sesuai dengan standar yang dibuat oleh Lembaga Pengendalian Mutu, di mana penilaian yang diberikan sesuai dengan porsi yang dibobotkan untuk kriteria partisipasi, diberikan porsi bobot senilai 10%. Kemudian untuk tugas dan aktivitas di kelas diberikan bobot penilaian sebesar 50%, sedangkan untuk penilaian UTS diberikan bobot senilai 15% dan 25% untuk bobot penilaian UAS. Dengan catatan kehadiran mahasiswa minimal harus sebesar 75%. Nilai dari hasil mahasiswa tersebut didapatlah dari kemampuan mahasiswa itu sendiri dengan menggunakan penilaian acuan norma atau yang disingkat dengan PAN, yaitu dengan kisaran rentang nilai A lebih dari 85, B plus rentang 77,5 sampai 84,9, untuk nilai B 70 sampai 77,9, C plus 62,5 sampai 69,9, C 55 sampai 62,9, nilai D 45 sampai 54,9, dan nilai E sebesar 44,9 ke bawah. Demikian video mengenai metode pembelajaran saya. Selanjutnya akan saya tampilkan cuplikan video pembelajaran di kelas saya secara tatap muka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Siang, Bu. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, silakan kita berdoa untuk kepercayaan keyakinan masing-masing. Doa. Oke, berdoa selesai. Bagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya mengenai RPS mata kuliah, bahwasanya hari ini kita pertemuan ketiga akan membahas mengenai audit terhadap siklus pendapatan. Nah, di mana nantinya di siklus pendapatan ini ada beberapa item ya, ada beberapa komponen yang akan kita pelajari seperti terkait pendapatan, pengakuan pendapatan, kemudian baik secara tunai
bagaimana cara mengauditnya dan dokumen apa saja yang kita perlukan di dalam mengaudit siklus pendapatan. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai audit terhadap siklus pendapatan, yaitu terkait dengan pengujian pengendalian. Maksudnya apa pengujian pengendalian? Ketika kita mengaudit, khususnya di bagian siklus pendapatan, ada beberapa komponen dan ada beberapa dokumen yang kita perlukan. Pengujian ini umumnya disebut dengan substantif test. Ya, seperti kemarin ya di pertemuan minggu lalu, saya juga sempat mengutarakan ada apa-apa aja nih di pengujian substantif. Biasanya terkait dengan aset tetap, kas, kemudian persediaan. Tapi di pendapatan juga ada, hanya saja komponennya berbeda. Kenapa? Saya next slide. Nah, dikatakan di siklus pendapatan ya hari ini terkait dengan penjualan secara kredit, secara tunai, dan juga nanti ada terkait dengan retur penjualan. Kalau retur ada yang bisa bantu saya jawab, retur itu gimana ya? Oke, boleh lanjut. Pengembalian barang yang sudah dibeli. Pengembalian barang yang sudah dibeli. Berarti ya misalnya ada kerusakan, kemudian barang itu dikembalikan. Maka dari itu kita cek fakturnya, kita cek bonnya, faktur, kemudian jurnalnya juga akan berubah. Nanti kita tracing ya dari laporan, kemudian nanti buku besar kita cek bukti transaksi. Oke, terkait dengan penjelasan saya, ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Pertanyaan Bu, nama saya Novita Simakusong. Terkait dengan penjelasan tadi, kalau misalnya sistem penjualannya diganti menjadi secara tunai dan kredit, apakah cara pengauditnya sama seperti yang tadi? Oke, ya sebelumnya terima kasih Novita. Ya saya akan menjawab ya pertanyaan Novita. Gimana dengan pencatatan atau cara mengaudit untuk transaksi pendapatan baik secara tunai maupun kredit? Dari penamaannya kan udah beda, pengertiannya juga beda. Kalau tunai kita cash, kita langsung di dalam satu transaksi langsung selesai, ya. Tapi kalau kredit itu terkait dengan akun apa? Utang, piutang. Karena apa? Dia tidak bayar lunas. Berarti apa? Akan ada nanti beban bunga. Kemudian nanti sampai akhir periode itu terkait dengan jurnal penyesuaian. Sedangkan kalau kita secara tunai, pendapatan secara tunai itu berarti terkait dengan jual beli barang, dia langsung bayar kontan nih, lunas. Berarti yang terkait adalah jurnalnya pendapatan. Kemudian ada yang bisa bantu saya, satu lagi apa? Kalau ada pendapatan berarti ada kas yang diterima. Jadi itu sudah bisa membantu pertanyaan untuk penjelasan dari pertanyaan Novita. Terima kasih. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Saya Aldi Alfiansyah, terkait dengan audit siklus penjualan, dokumen apa saja yang diperlukan ya Bu? Terima kasih Aldi, saya akan menjawab pertanyaan Aldi dulu. Nah, kalau terkait dengan dokumen apa yang perlu dipersiapkan untuk mengaudit di dalam siklus pendapatan, coba kita asumsikan dari sisi Aldi punya perusahaan misalnya. Punya perusahaan yang ada transaksi jual beli barang. Ketika adanya jual beli berarti Aldi selaku perusahaan menerima pendapatan atas penjualan tersebut, kan gitu. Berarti apa tuh yang membuat si Aldi ini berhak menerima pendapatan? Adanya faktur, ya kan? Faktur atau bukti transaksi, kwitansi ya, bond bahwasanya telah terjadi transaksi jual beli barang A kepada B, kemudian senilai sekian 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 berupa ini, tanggal terjadinya tanggal sekian. Nah, nanti rekapnya itu akan diteruskan ke bagian keuangan, disimpan nanti di dalam suatu map ya. Kalau di audit kita bilangnya tekniknya vouching. Vouching itu adalah kita nanti akan mengaudit melihat bukti transaksi selama setahun. Biasanya yang pasti itu ya Aldi ya, di bulan pertama sama di akhir periode bulan 12 itu pasti. Nah, jadi dokumen apa yang diperluin? Bond atau faktur, pencatatan di jurnal dan buku besar. Kemudian nanti kalau itu terkait pendapatan, berarti kan ada uang yang diterima. Nanti di akhir periode akan dihitung nominal kasnya berapa. Ketika di audit nanti akan dikaitkan kas akhir periode dengan kas awal periode. Berapa pengeluaran, berapa penerimaan. Seperti itu. Apakah sudah membantu Aldi untuk memahami materi saya? Terima kasih Aldi. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya, seperti tadi kasus yang sudah saya ceritakan di depan.
Silakan kalian buat berdasarkan pemahaman kalian sendiri dari kasus perusahaan klien, apa yang sebaiknya dilakukan seorang auditor untuk memecahkan masalah si klien tersebut. Dokumen apa yang perlu dibuat, surat tugas auditor itu seperti apa, coba kalian susun. Bayangkan kalian itu sebagai auditornya, kalian diminta mengaudit, apa langkah-langkahnya. Silakan kalian diskusikan bersama. Boleh nanti ditanyain ke saya kalau ada yang mau ditanyakan sembari kalian diskusikan. Oke, kelompok ini ada yang mau ditanyakan terkait kasus tadi nggak? Proses audit itu sebenarnya apa nih? Kalau yang kita tampilkan tadi di layar ya yang saya jelaskan, ini kan ada kalau kita lihat dari aset perusahaan tidak terlalu besar skopnya. Jadi bisa kita asumsikan masa auditnya 2 sampai 3 bulan. Ya, jadi coba silahkan kalian hitung buat pembagian tugas auditornya masing-masing. Oke? Kenapa? Oke, Bu. Jadi cara mau di perusahaan dagang sama perusahaan jasa itu beda apa nggak? Soalnya tadi kan contohnya perusahaan dagang. Oke, nah jadi kalau perusahaan dagang itu ya kita akan banyak komponen yang terkait ya. Contohnya apa? Kita akan cek bahan baku, persediaan, kemudian barang jadi. Jadi hal-hal detail terkait dengan proses manufaktur itu nanti akan kita cek ke gudang juga. Benar nggak jumlah persediaan sama dengan